warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, semangat ya. Hari ini kira-kira yang tidak hadir siapa ya? Hadir semua, Bu. Bagus, berikan tepuk tangan untuk kita. Alhamdulillah, anak-anak ibu. Untuk selanjutnya, ya, ketua kelas memimpin doa untuk menjaga pelajaran pada hari ini. Dipersilakan untuk Hafiz. Ya, Prof. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke anak-anak ibu harapkan semua tetap menjaga kesehatan ya, kesehatan diri dan keluarga kita. Semoga kita semua dapat terhindar dari yang namanya dampak COVID-19. Ingat pesan ibu, ada 3M. Yang pertama, Menggunakan masker. menggunakan masker. 3, Mencuci tangan. oke, yang seterusnya Menjaga jarak. jaga jarak. Berarti ada 3M yang harus kalian lakukan untuk mencegah yang namanya wabah COVID-19 ya, menghampiri diri kita dan keluarga kita. Oke, untuk menambahkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib. Dipersilakan berdiri. Bumi pemuda Indonesia, tangan berumur sisihkan untuk negara. Masalah ada kewajiban mula menjadi tanggung terhadap nusa, menjadi tanggung terhadap nusa. Oke, berikan tepuk tangan. Anak-anak ibu dipersilakan duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya, aku harapkan anak-anak ibu dapat mengingat kembali pelajaran yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, siapa ya masih ingat mengenai pengertian ekosistem? Ibu, Siapa? Haram ya? Ya. antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Oke, benar? Benar. Oke, berikan tepuk tangan. Ternyata masih ingat ya, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, Ibu mau bertanya lagi nih, siapa yang bisa menjawab ya? Di antara aktivitas manusia, ya, apa saja sih yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Kak Anissa? Menebang pohon secara sembarangan, benar, dan melakukan pembakaran hutan secara liar, benar nak? Benar. Berikan tepuk tangan untuk Anissa. Ada yang bisa memberikan contoh aktivitas manusia apa lagi? Ibu, Ya, Harum? penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Nah, itu benar juga ya. Nah, anak-anak ibu perhatikan untuk hari ini ya, tujuan pembelajaran kita pada tema 5 yaitu ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Untuk tujuannya dengan menyaksikan video mengenai aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem, anak-anak ibu dapat mengaitkan antara kegiatan tersebut dengan keseimbangan ekosistem yang ada di alam. Selanjutnya, dengan LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, ya, di sini kan ada langkah-langkah prosedur dalam pembuatan buklet, ya, anak-anak ibu di sini diharapkan dapat membuat buklet mengenai berbagai macam kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Selanjutnya di sini dengan mencermati nanti slide PowerPoint mengenai teks non fiksi, yaitu pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem, anak-anak ibu
dapat menemukan pokok pikiran yang terdapat di dalam teks tersebut. Kemudian membuat mapping atau peta konsep terhadap teks non fiksi. Paham semuanya? Paham. Oke, coba biar semangat. Ya, Tapo semangat. Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan di sini ada dua buah gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Untuk gambar 1 ini merupakan aktivitas juga. Siapa ya yang bisa menjelaskan aktivitas apa ini? Bu. Oke, menebang pohon sembarangan. Menebang pohon di hutan secara sembarangan ya. Di sini yang kedua, siapa yang bisa? Bu. Oke, ada Harum, ada Pena lagi. Anissa. Gambar kedua. Menanam kembali tumbuhan ya di sini pepohonan di mana? Di hutan. Tujuannya untuk apa? Agar hutan yang sudah ya gundul ini ya dapat kembali tumbuh ya, sehingga hutan yang sudah gundul dapat dilakukan reboisasi tadi, penghijauan kembali pada hutan yang gundul. Nah, untuk kegiatan manakah di sini yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Oh, berarti gambar 1. Ini adalah kegiatan ataupun aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang ada di alam. Ini dia, ya. Untuk selanjutnya, nah di sini ada video kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Jadi ibu harapkan anak-anak ibu dapat menyaksikan, mencermati video kegiatan ini dengan baik ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan ya nak ya. Ini aktivitasnya ya, coba perhatikan apa-apa saja. Ini dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ini ada Sebelum kita mulai, silakan like, subscribe, dan komen terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi pembelajaran selanjutnya. Baiklah, kita mulai. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama ialah penebangan dan pembakaran hutan. pengembangan dan Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar ini membuka lahan pertanian, pemukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. mempengaruhi daur Beberapa hidup ya, populasi hewan dan tumbuhan tumbuhan. berkurang bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. Yang kedua ialah penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang Ya anak ibu, gimana, sudah jelas semuanya? Sudah. Oke, menarik nggak? Menarik. Oke, di situ ada penjelasannya dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang ada di alam. Baik itu hewan yang semakin lama semakin punah, kemudian ada juga tumbuh-tumbuhan yang semakin lama juga semakin punah, sehingga keseimbangan ekosistem yang ada di alam lama kelamaan ya tidak seimbang lagi karena apa? Ulah dari manusia itu sendiri. Coba perhatikan di sini ada pengertian teks non fiksi. Nah, nanti akan ibu sajikan teks non fiksi mengenai keseimbangan alam tersebut ya yang mengalami dampak dari aktivitas manusia. Nah, di sini untuk cerita non fiksi merupakan di sini coba siapa yang bisa membacakan dengan nyaring? Cerita non fiksi merupakan coba Sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif. Penulisnya mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang, dan atau informasi yang disampaikannya. Oke, berarti cerita non fiksi merupakan sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif. Penulisnya pun ya mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa tersebut karena
melakukan penelitian berdasarkan fakta yang ada pada kenyataannya di lapangannya, berarti bukan merupakan rekayasa. Coba perhatikan di sini, ya. Di sini adalah teks non fiksi mengenai pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Coba perhatikan untuk paragraf 1. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Selanjutnya, apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini, diketahui terdapat 2 jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami di sini apa saja? Berarti di sini adalah peristiwa alam yang merupakan, ya. Di sini contohnya adalah bencana alam. Contoh-contohnya banyak di sini, ada gunung berapi, apa lagi? Banjir, apa lagi? Ada longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Nah, di sini dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Nah, kemudian bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh faktor manusia. Untuk paragraf selanjutnya di sini adalah faktor yang kedua nih, yaitu faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk paragraf 3 di sini, berarti aktivitas manusia apa saja nih yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, anak-anak Ibu perhatikan ya. Untuk selanjutnya, Ibu harapkan anak-anak Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan yang sudah Ibu konfirmasi pada pertemuan sebelumnya. Sudah ya? Oke, kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah Ibu kelompokkan pada pertemuan sebelumnya. Di sini kelompok 1, ya, di situ ketuanya adalah Ibu dan teman-teman sebagai anggota, berarti semua harus bekerja secara tim. Kemudian kelompok 2 di sini ketuanya adalah Hafiz. Dapat bekerja sama ya untuk menyelesaikan proyek yang akan Ibu berikan pada hari ini. Kemudian kelompok 3 yaitu diketuai oleh Christian nanti akan mempresentasikan juga ya dengan semangat, dengan percaya diri. Kemudian dalam menyelesaikan proyek harus dilakukan dengan kerjasama, apalagi disiplin dan tepat waktu. Coba anak-anak Ibu tunjukkan alat dan bahannya, sudahkah dipersiapkan? Oke, semuanya sudah ya, ada kertasnya, ada gunting, ada teksnya juga nanti, ada gambar, kemudian ada hektar. Oke, coba tes HVS-nya yang masih kosong ya nak ya. Coba perhatikan di sini. Untuk dalam tahap pembuatan buklet, di sini buklet sederhana yang terdiri dari 3 kertas HVS. Nah, 3 kertas HVS ini akan dilipat. Berarti terdapat berapa lembar dia? Kalau 3? Nah, berarti ada 6 lembar. Nah, nanti dalam pembuatan buklet itu sudah tertera di dalam LKPD. Ada cara-caranya. Oh, untuk cover pertama apa saja yang harus kamu lakukan? Nah, ini adalah proyek yang harus kamu kerjakan dan diselesaikan pada hari ini juga. Coba selanjutnya di sini. Nah, di sini ada tahapan dalam pembuatan buklet. Nah, nanti tinggal baca di LKPD. Nah, untuk selanjutnya, proyek kedua, kalian harus menyelesaikan mapping ataupun peta konsep berdasarkan teks yang akan Ibu berikan nantinya. Oke, untuk kelompok 1, Ibu berikan LKPD dan teks non fiksinya ya. Ini, oke, untuk 1 kelompok, jadi bertiga ya buat nama lengkap semuanya. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, boleh dibuat nama, kelasnya, buat tanggal hari ini, tanggal berapa. Ya. Nanti dalam melaksanakan proyek ini harus dikerjakan secara tim ya. Semuanya bekerja sama dengan percaya diri, dengan disiplin dan tepat waktu. Dan anak Ibu boleh dikerjakan dulu untuk proyek 1 dan proyek 2.
pertama membuat buklet. Di situ kalian menyelesaikan proyek ini dan diselesaikan pada hari ini juga, dikumpulkan nanti setelah kalian mempresentasikan hasilnya. Untuk mempresentasikan nanti 2 orang yang harus tampil ke depan. Enak ya? Oke, kalian perindah, percantik buklet tersebut dengan aktivitasnya. Oke, boleh ini ya, diselesaikan ya nak ya. Untuk bukletnya buat judul, kemudian apa yang harus ditambahkan di dalam lembar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sampai 6 itu diisi dengan kalimat sesuai dengan gambarnya. Kemudian ditambah dengan kreativitas anak-anak ibu dalam menyelesaikan proyek tersebut. Oke, bagus sekali ya. Semuanya bekerja sama. Ada yang menyelesaikan proyek buklet, kemudian di LKPD kalian sesuaikan dengan langkah-langkah yang ada di dalam LKPD ya nak ya. Ini ada langkah-langkahnya. Bagian pertama apa saja sampul bukletnya, buat nama kelompoknya ya di buklet tersebut. Buat namanya. Dan di LKPD-nya lengkap ya. Kelompoknya ini udah selesai di LKPD, udah oke bagus. Ini LKPD-nya udah selesai, udah tinggal sedikit ya di buklet ya, dikreativitaskan, harus kreatif. Kemudian sesuai dengan imajinasi kalian berdasarkan judul aktivitas kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kemudian ada deskripsinya berdasarkan gambar. Kaila bagus ya untuk kreativitasnya, pewarnaannya juga dimensikan, disesuaikan. Punya kok? Yang kakak kamu tadi? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Tinggal sedikit ya buat mama ya. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Siapa yang mau tampil duluan? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, kelompok mana ya yang dipilih karena semuanya ingin maju duluan nih ya. Kelompok 1 ya dulu, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalian perhatikan ya. Kemudian nanti berikan masukan jika ada yang kurang atau dipersilakan. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Oke. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem. Oke, udah bagus ya yang sudah diutarakan oleh Kaila. Kemudian yang bukletnya coba. Ini adalah hasil. Oke, apa judulnya? Penyebabkan dan
pokoknya. Oke, sudah sesuai ya, sudah bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bagaimana tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Gimana? Sudah bagus ya? Kemudian penulisan judulnya bagaimana, Nisa? Oh, terlalu kecil. Oke, nanti boleh ya. Jika ada pembuatan lagu seperti itu, penulisan judulnya harus lebih dibesarkan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju. Sini anak ya. Silakan ya. Mulai dari bukletnya aja lah dulu. Oke, buklet yang sudah dibuat sesuai dengan kreativitas dari kelompok 2. Silakan. Ini adalah hasil dari kerjasama kami. Oke, bukletnya dulu perhatikan. Judulnya apa? Judulnya penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Oke, coba tunjukkan kepada teman-temannya. Oke ya, di situ penggunaan pestisida secara berlebihan. Lanjut di LKPD-nya mengenai mapping yang sudah dikreativitaskan berdasarkan teks non fiksi. Mulai dari paragraf 1. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Paragraf 1. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi kelerasan dan keseimbangan antara komponen gizi dan enzim. Oke, ya. Kemudian, apakah ada masukannya dari kelompok 1 terhadap kelompok 2? Bagaimana? Apakah sudah sesuai? Sudah. Apakah ada koreksi ataupun masukannya supaya lebih baik lagi? Berarti udah bagus nih. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok 3, silakan maju nak. Oke, untuk kelompok 3 bacakan dulu LKPD-nya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil buklet kami dari diskusi kami. Oke. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Oke, bagus. Kemudian bukletnya tunjukkan kepada teman-temannya. Apa itu judulnya, Chris? Perusakan terumbu karang. Perusakan terumbu karang ya. Oke, di situ apakah sudah sesuai nak dari gambarnya? Sudah bagus semuanya? Oh, sudah bagus. Perusakan terumbu karang yang dilakukan oleh manusia ya, sehingga dapat mengakibatkan apa? Tidak seimbangnya ekosistem yang ada di laut, terutama di situ adalah perusakan terumbu karang. Oke, berikan tepuk tangan untuk nah, anak-anak ibu sudah baik sekali ya. Oke, untuk selanjutnya nanti akan ibu berikan evaluasi ya. Untuk evaluasi tolong dibuat nama, kelasnya, hari dan tanggal. Dengan ini ya, dengan jujur ya, tidak boleh mencontek, harus jujur, tepat waktu. Nah, tadi hasil bukletnya. Bukletnya. Teliti kembali sebelum dikumpulkan. Buat nama, buat kelas, buat tanggal ya. Untuk evaluasi ibu harapkan anak-anak ibu dapat menjawabnya dengan tepat. Karena di situ adalah soal berupa teksnya, ya berarti harus memahami teks tersebut. Jangan sampai salah dalam memilih jawaban yang paling tepat. Oke, untuk kelompok 1 sudah selesai? Oke, kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Kan?
kasih next. Oke, biar semangat ya. Berdiri semuanya. Kapal semangat. Berikan tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk ya. Anak-anak ibu ya. Tadi kita sudah melakukan kegiatan ataupun aktivitas pembelajaran mulai dari menonton video mengenai pengaruh kegiatan ataupun aktivitas manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, mulai dari pembelajaran tadi, adakah materi yang sulit dipahami? Ya, Kaila? Saya belum tahu tentang interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Oh, Kaila belum memahami ya? Apa sih interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Anissa. Iya, berarti contohnya adalah interaksi antara hewan dengan matahari, hewan dengan tumbuhannya. Untuk apa? Untuk dapat bertahan hidup. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Ya, Harum? Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk berkembang. Oke, tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk dapat berkembang. Ya, berikan tepuk tangan untuk kita. Nah, untuk tadi pertanyaan dari Kaila sudah dijawab oleh teman-teman kamu dan jawabannya sudah sangat benar ya. Bahwa interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di situ ada contoh-contohnya. Ya, baik itu hewan maupun tumbuhan ya memerlukan hubungan ya timbal balik antara faktor biotik dan abiotiknya. Contohnya misalnya kalau untuk faktor biotik ya itu makhluk hidupnya. Kalau abiotik berarti apa? Berkaitan dengan alam, contohnya matahari, air, dan udara. Nah, untuk selanjutnya yang mau bertanya, pada pembelajaran hari ini, manakah pembelajaran yang paling menarik? Menonton video, apalagi? Membuat buklet, apalagi? Bekerja sama dalam mengerjakan dan menyelesaikan proyek pembelajaran pada hari ini. Membuat buklet dan membuat mapping untuk hari ini. Nah, jadi siapa yang bisa nih membuat kesimpulan? Apa sih sebenarnya yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tentang apa? Tentang interaksi. Tentang interaksi. Apa lagi tadi? Aktivitas manusia yang dapat merusak alam, merusak apa nih? Keseimbangan ekosistem yang ada di alam. Berikan contohnya, siapa yang bisa? Aktivitas manusia apa saja sih? Menebang pohon secara sembarangan, apalagi? Membuang sampah di sungai, membakar hutan, apalagi? Menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan, apalagi? Membuang sampah di sungai, apalagi? Perusakan terumbu karena itu dapat mempengaruhi yang namanya keseimbangan yang ada di alam, ya, merusak namanya rantai-rantai makanan ataupun jaring-jaring makanannya, sehingga ada yang punah, sehingga tidak bisa melakukan perkembangbiakan lebih baik lagi karena faktor tersebut. Ada faktor yang memang berasal dari alam, yang satu lagi berasal dari siapa? Dari manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, anak-anak ibu, ya, harapan ibu kalian semua dapat mempelajari apapun aktivitas yang ada di sekolah itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan disiplin, kemudian dengan percaya diri. Agar apa? Agar anak-anak ibu dapat mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan pengalaman berupa bekerja sama di dalam kelompok, kemudian ada mempresentasikan, tadi sudah baik sekali. Nah, harapan ibu, pembelajaran seperti ini harus terus dikembangkan berdasarkan kreativitas tadi dalam pembuatan dan penyelesaian proyek. Oke anak-anak ibu, untuk hari ini berarti pembelajaran kita sudah selesai nih. Nah, untuk itu ada nih ya, untuk pertemuan besok anak-anak ibu diharapkan dapat membawa alat dan bahan dalam pembuatan proyek juga, tetapi membuat topeng ya, topeng sederhana, topeng yang berasal dari Indonesia. Berarti di sini besok kalian membawa karton ya. Kalau alat dan bahan yang lainnya mungkin sederhana nih, mudah. Ada gunting, hari ini juga ada ya, berarti besok bisa digunakan kembali. Ada apa lagi? Pewarna, kemudian
ada lem, kemudian apa biar lengket inian bisa ada karet ya. Jadi kita membuat topeng karya Indonesia. Ini adalah topeng sederhana yang dapat anak-anak ibu buat untuk besok. Paham semuanya ya? Oke, tepuk semangat. Oke, tetap semangat dalam belajar. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. 3M. 1. 2. 3. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu harapkan ketua kelas dapat memimpin